digulirkan atau mendapat fasilitas. Ya, sorry, tidak dapat digulirkan atau mendapat fasilitas. Ada dua ya hal ini ya, dibebaskan atau tidak dipungut begitu. Nah, nanti bagaimana pengisian atas transaksi tersebut ya berkaitan dengan pajak masukannya. Nah, di sini Anda harus tahu ya, harus Anda ingat bahwa aspek perpajakan ini ada dua belah pihak ya. Satu pihak yang menyerahkan, satu pihak yang menerima. Artinya nanti Anda harus melihat ya transaksi itu yang melakukan siapa begitu. Yang menerimakah atau yang memberinkah begitu. Ya. Karena nanti bisa beda arti ya. Artinya pada saat kita melakukan penyerahan, kalau kita memang PKP, penyerahan yang kita lakukan ternyata mendapat fasilitas, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perolehan barang yang kita serahkan, itu nanti pajak masukannya bisa digulirkan kalau fasilitasnya tidak dipungut. Ya, tapi nanti pelaporan sehubungan dengan yang fasilitas sudah dibebaskan bagaimana, Pak? Nah, itu berarti pajak masukannya tidak dapat digulirkan. Itu bagi pihak yang menyerahkan. Bagi pihak yang menerima, ya, bagi pihak yang menerima selalu ya kalau kita dalam hal konteks kita yang menerima atau yang kita membeli, maka yang mendapat fasilitas itu nanti pajak masukannya apakah itu dapat dijadikan sebagai kredit pajak, ya. Nah, nanti harus kita lihat ya pernyataan sehubungan dengan apakah itu mendapat dibebaskan atau tidak dipungut. Pertanyaan saya sekarang, kalau kita sebagai pembeli atau yang memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak, kalau kita mendapatkan fasilitas, apakah kita bisa menjadikan itu sebagai pajak masukan? Tidak ya. Kok tidak, Pak? Ya karena barang yang kita peroleh, ya, kita tidak pernah dipungut PPN oleh pihak si penjual. Karena ketentuannya atas penyerahannya mendapatkan fasilitas untuk itu. Ya, nah ini dari sisi siapa? Si yang memperoleh ya. Makanya mungkin harus dicerna dulu ya, supaya Anda tidak bingung untuk itu. Oke ya, coba kita lihat contohnya atau ininya. Ya, di sini disebutkan memahami konseptual pada aturan dan mempraktikkan dalam pengisian SPT masa 1111. Nah ini, masih ingat ya materi semester yang lalu untuk penyerahan air bersih ya. Di sini ada fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan. Ini berkaitan dengan apa? Air bersih non kemasan ya. Contoh misalnya, yang Anda lihat yang PKP yang air bersih ya, yang di tengah. Ya, yang lihat seperti itu. Kemudian Anda lihat sekarang pada saat si PKP air bersih melakukan perolehan berupa pipa air dari PKP pemasok, ya. Pada saat PKP air bersih melakukan perolehan, dia membayar PPN apa tidak, begitu. Ya, dia membayar PPN enggak atas perolehan pipa air. Anda harus lihat bahwa ternyata tidak ada ketentuan berkaitan dengan fasilitas hal ini, maka otomatis PKP air bersih tadi akan membayar PPN sebesar berapa? 10 juta. Ya. Kemudian PKP air bersih melakukan penyerahan air bersih kepada PKP pembeli air bersih. Ya. Nah, di sini air bersihnya adalah non kemasan, artinya dialirkan melalui pipa tadi ya. Pertanyaannya adalah, dengan transaksi seperti ini, apakah PKP air bersih akan memungut PPN kepada PKP pembeli air bersih? Tidak, karena atas penyerahan ini, ya, itu mendapat fasilitas dibebaskan.
Lalu apa yang kita lakukan pada saat PKP air bersih melaporkan PPN sehubungan dengan perolehan atas pipa air tadi? Ya, maka nanti pajak masukan atas perolehan ini, maka apa? Tidak dapat dikreditkan. Karena atas perolehan pipa air tadi, kegiatan yang dilakukan oleh PKP air bersih, ini nanti untuk penyerahan yang merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan. Kecuali kalau PKP air bersih bisa menentukan ya, bahwa pipa air tadi sebagian digunakan untuk penyerahan air non kemasan, sebagian lagi digunakan untuk air bersih kemasan. Kita tahu air bersih kemasan itu tidak mendapat fasilitas ya, atau terutang. Maka nanti kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu maka nanti kita akan menghitung secara proporsional sehubungan dengan apa yang bisa dijadikan sebagai pajak masukan. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa seluruh pipa air tadi yang dibeli ternyata digunakan untuk semua penyerahan air bersih non kemasan, maka PPN yang dibayar pada saat perolehan pipa air tadi oleh PKP air bersih tidak dapat dikreditkan. Nah, sekarang bagaimana dengan PKP pembeli air bersih? Ya, air bersih adalah barang kena pajak. Saat dia beli, PKP pembeli air bersih akan mendapat faktur pajak ya. Tapi dengan kode berapa? 08, karena mendapat fasilitas dibebaskan, misalnya begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana nanti? Ya, jelas ya, buat PKP pembeli air bersih, pajak masukannya tidak ada kan ya, karena memang dia tidak pernah bayar PPN itu kan. Ya enggak? Ya, maka jelas sehubungan dengan itu nanti dia akan menyatakan bahwa PPN sehubungan dengan itu ya tidak dilakukan perhitungan ya, tidak ada apa PPNPR seperti itu. Ya. Maka nanti pada saat kita nyatakan di dalam apa SPT-nya, nanti bisa saja si PKP pembeli air bersih ini apa menyatakan itu ya ketentuannya kita masukkan ke mana? B3 ya. Jadi PKP air bersih maupun PKP pembeli air bersih ya sama-sama nanti akan memasukkan faktur pajak yang dia terima itu sebagai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk itu. Begitu ya. Pak, PKP air bersih waktu beli pipa air, apakah kode transaksinya 07 Pak atau 08? Enggak, tetap 01 ya. Tapi berhubung dia adalah apa PKP air bersih yang menyerahkan air bersih non kemasan yang bukan merupakan BKP, ya, maka di sini nanti akan bukan air bersih BKP ya, tapi mendapat fasilitas dibebaskan. Maka nanti pada saat dia tahu apa yang dia lakukan sehubungan dengan pembelian pipa air tadi tidak atau berhubungan dengan apa penyerahan air bersih yang merupakan fasilitas yang dibebaskan, maka sehubungan dengan pengelolaan pipa air itu nanti tidak dapat dijadikan sebagai pajak masukan. Begitu. Oke, dimengerti nih ya, harus dipahami benar ya mengenai perolehan oleh PKP air bersih sama PKP pembeli air bersih ya. Silakan, ada komentar. Jadi yang kita lihat pengisian SPT massa kalau untuk PKP pemasok bagaimana Pak? Oh jelas, ini sebagai PK biasa ya. Karena dia sebagai PKP, menyerahkan PKP berupa pipa air ya. Kepada siapapun dia menyerahkan, tetap dia memungut PPN untuk itu. Tapi buat PKP air bersih, ya pada saat dia memperoleh pipa air ini, pertanyaannya, bisa nggak Pak jadi pajak masukan? Tunggu dulu, pipa air untuk apa? Ya, ternyata pipa air untuk penyerahan air bersih non kemasan. Berarti ini adalah BKP tapi yang mendapat fasilitas, dibebaskan. Sehingga apa? Sehubungan dengan itu, maka pajak masukan pada saat dia memperoleh pipa air itu tidak dapat dikreditkan. Kecuali
Kalau ternyata pipa air itu sebagian untuk penyerahan air bersih kemasan yang merupakan barang kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Maka apa? Harus dihitung secara proporsional untuk itu. Ya, begitu. Nah, bagaimana Pak dengan PKP pembeli air bersih? PKP pembeli air bersih dia tahu bahwa yang dia beli adalah apa? BKP yang mendapat fasilitas ya. Tentunya apa? Tidak ada PPN yang dia bayar. Berarti apa? Ya, berarti nggak ada PPN yang dapat dikreditkan untuk itu ya. Ya, begitu. Dengan kode faktur atau kode transaksi 08, jelas ya, memang tidak ada PPN sehubungan dengan perolehan air bersih oleh PKP pembeli air bersih. Begitu. Ada komentar? Silakan. Silakan, ada komentar? Jelas nggak? Ini harus dipertegas lagi ya, kalau Anda tidak tahu proses bisnisnya atau alur transaksinya, nanti Anda akan bingung ya. Ini masuk mana ini begitu. Makanya pada saat kita tahu, nanti pada saat Anda mengisi SPT, Anda harus tahu siapa yang melakukan penyerahan untuk itu. Ya. Nanti perolehannya, kalau ada sebagian yang memang mendapat fasilitas, Anda harus tahu bahwa nanti kalau itu dibebaskan, ya, maka apa? Ya, maka nanti pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan untuk itu. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ya, coba simulasikan bila PPN tidak dipungut. Nah, kalau PPN tidak dipungut bagaimana? Pada saat ada PKP memperoleh BKP atau JKP, pertanyaannya boleh nggak Pak pajak masukannya dikreditkan? Jawabannya boleh ya, asalkan pada saat penyerahannya PPN-nya memang terutang. Atau PPN-nya mendapat fasilitas tapi tidak dipungut. Nah, berarti apa? Atas perolehan BKP atau JKP tadi, maka itu pajak masukannya masih dapat dikreditkan itu. Oke, sekali ya. Nah ini ditinjau dari siapa stakeholder-nya, ya, atau pihak yang bekerja untuk stakeholder ya, artinya pihak yang melakukan transaksi tadi. Di sini disebutkan misalnya stakeholder-nya adalah Kemenhan, TNI, Polri, juga pihak lain yang ditunjuk oleh mereka. Ya, ini untuk penyerahan atau BKP-nya adalah alat angkutan air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kereta api, serta juru cadangnya ya. Nah, sesuai dengan ketentuan di PP, ya tidak dipungut atas impor dan atau penyerahannya. Kemudian perusahaan pelayaran niaga nasional, penangkapan ikan nasional, penyelenggaraan jasa ke pelabuhan nasional, dan penyelenggaraan jasa angkutan sungai dan atau penyeberangan nasional. Ya, apa BKP-nya? Ya, karena ini perusahaan pelayaran berarti kapal ya. Kapalnya bisa angkutan laut, sungai, danau dan seterusnya. Lalu tidak dipungut atas impor ya dan atau penyerahannya. Ya, dan impor atau penyerahannya. Oke. Nah, coba Anda lihat sekarang. PKP pemasok. Ya. Di sini PKP pemasok adalah, katakanlah ya, ini pabrik baja, menyerahkan plat baja kepada PKP pabrikan kapal. Nah, ini melakukan penyerahan kapal kepada PKP Pelayaran Niaga Nasional. Pertanyaannya adalah, tadi sudah sebut ya, kapal itu termasuk BKP.
Tapi atas penyerahannya, kalau penyerahannya kepada siapa? Ini tadi ya, perusahaan pelayaran niaga nasional, maka apa? Nanti atas penyerahan tersebut mendapat apa? Fasilitas ya. Ya, dapat fasilitas. Artinya si pabrikan kapal ini waktu menyerahkan ke PKP pelayaran niaga nasional, dia ya tidak akan mendapat PPN ya, karena mendapat fasilitas. Tapi ingat, fasilitasnya tidak dipungut. Oh Pak, kalau gitu pada saat dia beli plat baja tadi, boleh dong Pak, pajak masukannya dikreditkan? Boleh. Ya, boleh ya. Artinya pada saat dia sebagai apa? PKP membeli plat baja untuk apa Pak? Untuk bikin kapal. Terus Pak, kapal diserahkan? Iya. Dapat fasilitas Pak? Dapat. Tapi tidak dipungut. Nah, makanya bagi si PKP pabrikan kapal yang di tengah ini ya, atas perolehan plat baja tadi, maka apa? Pajak masukannya dapat dikreditkan untuk itu. Ya, pajak masukannya dapat dikreditkan. Seperti itu ya jadinya. Jelas ini? Terus gimana Pak untuk PKP pelayaran niaga nasional? Ya, dia beli kalau dia PKP juga, maka jelas ya, dia akan melaporkan di dalam SPT Masa PPN sehubungan dengan perolehan. Ya, nanti dilaporkan untuk perolehannya. Ya, pertanyaannya adalah kita lapor di mana Pak? Apakah di B2 atau B3 kan begitu? Ya, nah nanti di situ tentunya nanti akan dilaporkan sebagai PPN yang memang tidak pernah dibayar sama dia ya. Maka nanti PPN tersebut tentunya tidak ada dan tidak akan diperhitungkan begitu. Ya, atas perolehan sehubungan dengan perolehan yang mendapat fasilitas. Ya kan? Atas perolehan dan fasilitas apakah si pembeli atau yang memperoleh bayar PPN itu? Tidak ya. Tidak bayar PPN ya. Oke, lanjut. Kemudian juga ini sama ya, Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional, kemudian pihak yang ditunjuk Badan Usaha Angkutan Udara Nasional, kemudian Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum, ya ini sama BKP-nya pesawat udara. Kalau tadi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional adalah suku cadang pesawat udara, kemudian kereta api dan suku cadangnya, ya ini semua atas impor dan atau penyerahannya. Sama-sama semua tidak dipungut untuk itu. Ya, tidak dipungut. Oke, kita lihat di sini. Nah, sama dengan tadi ya, PPK Pramasok melakukan penyerahan kepada PKP pabrikan pesawat. Ya. Oke, kemudian ada penyerahan jasa sewa pesawat ya, pabrikan ini ya kepada PKP Penerbangan Nasional. Nah, berhubung penyerahan jasa ini mendapat fasilitas tidak dipungut, maka tetap ya, waktu PKP pabrikan pesawat membeli plat aluminium, itu nanti pajak masukannya dapat dikreditkan untuk itu. Oke. Ya, ini juga sama untuk pihak yang ditunjuk Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum ya, dan atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. Nah, ini juga sama komponen atau bahan baku yang digunakan untuk pembuatan kereta api suku cadang, ya peralatan untuk perbaikan dan seterusnya. Juga sama ini atas impor dan atau penyerahannya ya. Itu mendapat fasilitas tidak dipungut untuk itu. Oke, kemudian disebut sini ya, apabila dalam jangka waktu 4 tahun sejak saat impor dan atau perolehan digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau ditandatangani. Jadi gini maksudnya, dapat fasilitas itu bukan berarti tanpa syarat ya, harus ada syaratnya. Tadi kalau misalnya perusahaan pelayaran nasional, dia beli kapal laut, kalau memang digunakan untuk pelayaran niaga nasional, monggo aja, dapat fasilitas tidak dipungut. Tapi selama 4 tahun harus digunakan untuk itu. Pak, kalau ternyata digunakan untuk yang lain, Pak, atau dijual, Pak, maka PPN-nya akan diminta kembali. Artinya, dengan kata lain, dia harus bayar PPN untuk itu.
Ya, jadi PPN yang tidak dipungut atas impor atau perlahan tadi ya wajib dibayar oleh PKP perusahaan pelayaran niaga nasional tadi, begitu ya. Oke, kemudian yang lain nih sama ya, tidak dipungut juga perusahaan pelayaran niaga nasional ya. Ini atas JKP sekarang ya. Jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, ya. Kemudian badan usaha angkutan udara niaga nasional, jasa persewaan pesawat udara, jasa perawatan dan perbaikan kereta api, ya. Maka PPN atas penyerahan JKP-nya sama-sama tidak dipungut ini. Termasuk JKP sewa pesawat tadi ya, dari dalam dan luar daerah pabean. JKP perawatan dan perbaikan dari dalam negeri juga sama perlakuannya, tidak dipungut untuk itu. Nah ini kalau Anda lihat bagaimana perlakuannya, PKP pemasok memasok plat baja kepada pabrikan kapal. Ya, lalu pabrikan kapal menyerahkan kapal kepada PKP Badan Usaha Kepelabuhanan. Ya. Kemudian PKP Badan Usaha Pelabuhanan ini usahanya adalah melakukan jasa kapal tunda ya atau jasa kepelabuhanan. Ya. Nah, nanti menyerahkan kepada siapa? Perusahaan angkutan laut. Anda tahu ya jasa kapal tunda itu? Misalnya kalau ada kapal masuk ke pelabuhan, harus dituntun ya, supaya pas masuk ke dermaganya, atau supaya menghindari batu karang dan sebagainya, begitu ya. Atau jasa kapal tunda, jasa kepelabuhan ini sama dengan jasa parkir kapal, begitu. Siapa yang mendapatkan jasa ini, Pak? Yaitu perusahaan angkutan laut. Nah, jasa ini mendapatkan fasilitas. Artinya PKP Badan Usaha pada saat penyerahan kepada siapa? Perusahaan angkutan laut tidak akan memungut PPN karena mendapat fasilitas tidak dipungut itu. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak pada saat penyerahan kapal oleh pabrikan kapal kepada PKP Badan Usaha Pelabuhanan, Pak? Apakah PPN-nya nanti bisa dijadikan sebagai pajak masukan? Bisa ya. Bisa dapat masukan. Karena apa? Karena tadi ya mendapat apa? Fasilitas ya, mendapat fasilitas tidak dipungut. Sehingga Pak, atas penyerahan jasanya tetap ya, atas perolehan kapalnya karena penyerahan jasanya tidak dipungut, maka bisa dijadikan sebagai pajak masukan. Nah, kalau seperti bagaimana? Ya, plat baja kepada PKP pemborong. Nah, di sini kalau Anda lihat ada PP 146 tahun 2000 yang telah diganti dengan PP 38 tahun 2003. Ya, PKP pemborong menyerahkan asrama mahasiswa ya, PKP Yayasan Pendidikan. Persewaan ruang kafe di luar gedung asrama ya. Jadi PKP Yayasan Pendidikan menyewakan ruang kafe di luar gedung asrama. Siapa yang menyewa? Pemilik kafe yang merupakan non PKP. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak dengan penyerahan asrama tadi? Ya. Kalau penyerahan asrama itu mendapat fasilitas dibebaskan ya. Ya, dapat fasilitas dibebaskan. Nah, maka nanti pada saat apa yang menjadi perlakuan atas PKP pemborong waktu dia beli plat baja, maka nanti apa? Ya, PPN-nya oleh PKP pemborong kalau penyerahannya mendapat apa? Fasilitas sehubungan dengan dibebaskan, maka PPN pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, terus bagaimana Pak dengan PKP Yayasan Pendidikan tadi? Dia menyewakan ruangan ya. Menyewakan ruangan untuk kafe. Di mana kafe itu menggunakan bagian daripada gedung asrama misalnya. Ya. Pada saat perolehannya pajak masukan tidak mendapat fasilitas dibebaskan. Tapi atas sewa ruangan tadi karena ini adalah jasa kena pajak ya, maka dia tetap akan memungut PPN kepada si pemilik kafe. Karena si Yayasan Pendidikan juga apa? Ya, termasuk PKP dia ya. Sementara jasa persewaan ruangan adalah jasa kena pajak begitu. Ya.
Jadi jelas ya tadi ya, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berkenaan dengan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Jadi kalau PPN-nya tidak dipungut, maka tetap ya, sehubungan dengan perolehannya, pajak masukannya masih dapat dikreditkan. Dengan kata lain, kalau dia memperoleh BKP atau JKP sehubungan dengan penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan, maka dia akan masukkan ke B3. Tapi kalau dia melakukan penyerahan, mendapat fasilitas tidak dipungut, pada saat perolehannya, maka itu masuk ke B2 tetap ya. Karena masih bisa apa? Dikreditkan untuk itu. Waduh, sudah siap, puas. Silakan, ada komentar? Sebelum kita masuk ke perhitungan itu ya. Tapi nanti saya jelaskan dulu ya, sekilas mengenai tata cara perhitungannya. Ini sudah ada semua ya. Ada pertanyaan? Silakan, monggo. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Aduh, ini kok efek pakai background malah kayak gini. Saya lepas background dulu ya, Pak, bentar. Ya, ya, oke. Bentar. Kok backgroundnya jadi kayak gini sih? Udah nggak apa-apa. Nah, ada. Enggak, Pak. Izin bertanya, bentar, Pak. Nah, Itu untuk yang bagian, tadi kan Bapak udah ngejelasin untuk kereta api, Pak. ya. Yang salah satu yang dibebaskan kan, Pak? Kereta api. Saya kalau apakah kereta apinya tuh termasuk semua jenis kereta api seperti komuter lain juga ataupun yang kereta apa namanya yang apa sih namanya Pak yang Apa? komuter ya yang antar ini Pak yang MRT. LRT Pak apakah LRT, termasuk MRT, LRT ya? juga Ya. atau hanya kereta antar kota aja Pak? Semua termasuk. Semua termasuk ya, karena ini perusahaan perkeretaapian nasional begitu. Tadi bukan dibebaskan ya, tidak dipungut ya tapi ya, tidak dipungut. Tidak dipungut maaf Pak, tidak dipungut. Ya. Berarti selama dia di bawah PT KAI itu dibebaskan ya? Dibebaskan, tidak dipungut ya Pak? Ya, PT KAI berserta anak perusahaannya. Ya. Artinya kalau ini kan untuk hajat hidup orang. Beli pipa kan sebagian bisa dikreditkan, sebagian nggak bisa ya Pak? Tergantung dia penyerahannya apa. Ya, kalau ada penyerahan yang pakai kemasan, ada yang nggak pakai kemasan ya. Ya. Jadi ngisi SPT-nya nanti gimana ya Pak? Ya tadi yang saya katakan proporsional. Di B3 apa gimana Pak? Proporsional. Sebagian bisa dikreditkan, sebagian tidak. Maka nanti cara kita menghitung yang nanti mau kita bahas ini. Jadi kan dia belum tahu. DP-nya juga beda Pak? Apanya? Nanti waktu ngisi di SPT-nya, DPP-nya tetap sama untuk semua penyerahan itu, Pak? Iya. Lalu nanti dia akan memperkirakan berapa persentase pipa tadi digunakan untuk penyerahan air bersih yang non kemasan, berapa persentase penyerahan air bersih yang tidak kemasan ya, langsung, itu berapa persen. Ini ditentukan di awal nanti. Itu nanti yang akan kita bahas setelah ini. Ya. Nah, nanti baru setelah itu apa? Penghitungan kembali PPNPM lagi nanti. Artinya dia tentukan dulu ya berapa persen yang akan saya kreditkan untuk itu. Nah, nanti baru ditentukan, dilihat ya. Oh ternyata atas penyerahan ini sebagian adalah penyerahan untuk yang tidak terutang, sebagian lagi ya untuk yang terutang untuk itu. Begitu. Makasih Pak. Oke. Ada lagi silakan. Jadi Mbak Esther nomor 9 ya. Jadi memang agak rumit ya kalau ternyata waktu dia memperoleh, dia tahu bahwa itu nanti sebagian untuk penyerahan yang terutang, sebagian tidak terutang. Berarti apa? Nah, nanti mekanismenya akan dilakukan seperti yang nanti kita lakukan ini. Atau kemarin pada waktu kita masuk kemana? Ke AB ya. Itu nanti akan ada penghitungan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Maka bisa minus atau plus nanti. Begitu. Oke, ada lagi? Silakan. Ada? Jelas semua?
Ini harus ini ya dimengerti ya konsepnya, karena supaya nanti Anda tahu bahwa nggak bingung gitu ya atas penyerahan yang mendapat fasilitas. Karena nanti untuk pengisian apa? Pengisian SPT ya, pengisian SPT-nya. Apakah masuk ke B3 atau masuk ke B2? Kalau tadi kesimpulan di slide tadi apa? Kalau ternyata itu pajak masukannya memang tidak dapat digridkan apabila penyerahannya mendapat fasilitas apa? Dibebaskan ya. Kalau misalnya penyerahannya mendapat fasilitas pungut, maka itu dapat digridkan. Tapi kalau penyerahannya dua-duanya, Pak, ada yang dapat fasilitas dibebaskan, ada yang dapat fasilitas tidak dipungut. Ada yang dapat fasilitas tidak dipungut, yang satu lagi memang tidak terutang, Pak. Nah, kalau seperti itu, maka Pak tadi yang ditanyakan Mbak Esther ya, kita pakai apa? Proporsional untuk itu. Oke, lengkap ya. Kita foto bersama dulu ya. Silakan ditambahkan dulu. Memang kalau pakai background ini harusnya belakangnya harus background yang sama ya, tapi nggak apa-apa lah. Agak-agak ini sedikit nggak apa-apa. Yang penting kelihatan apa? Background sama. Oke, mana yang lain? Silakan ditampakkan. Sudah? Oh, Mbak Siti udah nggak terbalik lagi itunya. Iya Pak, udah bisa. Oh, udah bisa, oke. Mas kadang nggak pakai background itu? Hah? Pakai HP atau pakai laptop, Mas kadang? Ini Mbak Karunia, Mbak Esther tadi, boleh ditambahkan dulu muka cerianya. Mas Gilang mana wajahnya? Oke. Mbak Karunia, Mas Gunara, ayo kita foto bersama. Fotonya satu gaya ya, mau gaya bagaimana? Gayanya gimana? Jarang foto Pak, nggak bisa gaya Pak. Oh, nggak usah gaya. Ini aja ya, topang dagu gini. Nah, gitu. Boleh? Sekali-sekali lah kita, kan nggak di foto ini. Nah, gini semua ya, ayo. Gini semua ya. Kayak saya harus pakai ini ya, harus saya klik ini ya, nggak bisa, saya nggak bisa gaya. Yang lainnya aja gaya ya, karena saya harus tekan tombol sama tekan ini, tekan mouse. Oke, kayak gini semua? Ya. Tangan dua tapi ya. Lihat sini semua. Jangan ditutupin mukanya, Mas Kadang ya. Nah gitu ya. Lihat sini. Satu. Ini siapa ini kok nggak ada nih? Mas siapa ini? Nyoman nih. Nyoman Pandu mana Nyoman Pandu? Nah, ayo gaya semua. Ya. Ini Mas Rudi, kok foto ini aja? Mas Rudi Cawil? Halo? Aduh. Sebentar, Pak. Oke. Bisa, Mas Rudi? Bentar ya, Pak. Mbak Putri ini sudah ada juga ada ya. Bisa Mas Rudi? Oke ya. Nanti terlalu lama ini ya. Saya ini aba-aba ya. Aba-aba 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan dulu. Sebentar ya, saya simpan dulu ya. Ada 2 sisi ya, nanti yang sebelah sana kan belum dapat, karena kan semuanya
berjumlah, ini kan yang satu frame ini cuma berapa ini? 30 kan? Nah, sebentar. Oke, satu lagi ya. Ayo, tampakkan semua. Kita bergaya, senyum. Gini ya. Ini ya semua ya. Ini bulan muka saya nggak ada ini karena frame yang sebelah sini. Nah, ini kelihatan semua nih. Ya, ada Mas Husain. Lucu banget tuh kayaknya Mas Husain. Ya, gitu Mas ya. Oke. Ini mana nih? Mas Jalu. Ayo Mas Jalu. Begini Mas Jalu. Ya, ayo. Ya, kapan lagi kita kan cuma setahun sekali nih foto. Ini mungkin juga nggak terulang lagi seumur hidup ya. Kuliah seperti ini kan. Ayo silakan. Ya. Oke, lihat sini semua. Lihat kamera ya. Satu. Ayo. Ya. Topang dagu semua. Ya. Satu, dua. Ayo Mas Jalu. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar, saya simpan dulu. Ya, sementara saya nyimpan, barangkali ada yang mau tanyakan lagi, monggo. Sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, nah ini ya, penghitungan kembali PPN nanti. Penghitungan kembali PPN PM ya. Mas Hafidz sudah foto? Maksudnya sudah ambil sendiri, Mas Hafidz? Belum? Atau nanti fotonya dari saya aja? Ya dari Bapak aja, Pak. Oke, siap. Nanti saya kirim ya, melalui WA Group aja ya? Atau WA Mas Hafidz ya? Iya, Pak. Oke. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut ke yang berikutnya ya, berkaitan dengan penjelasan penghitungan kembali PPN PM. Ini sebenarnya sudah dapat ya, harusnya ya, waktu semester 2 ini review aja lagi supaya Anda lebih refresh lagi ya. Khususnya nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan penghitungan kembali PPN PM. Tadi yang ditanyakan juga oleh Mbak Esther ya, bisa kita jawab di sini nanti. Oke, kelihatan semua slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini ketentuan yang kita pakai adalah di PMK 78 ya. Ya, pedoman pengreditan pajak masukan ya. Jadi begini, pada saat adanya perolehan oleh PKP ya, tentunya PKP ini kemungkinan besar penyerahannya itu bisa tidak semua atas penyerahan BKP. Bisa juga penyerahan non-BKP atau penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan. Ya, artinya apa kalau begitu? Kalau begitu artinya PM yang kita bayar, PM yang kita hitung pada saat perolehan tadi, tidak semua bisa jadi pajak masukan. Atau kita mungkin ambil dulu yang secara global ya. Contoh begini. Pak, saya perusahaan dagang, Pak. Oke, kamu dagang apa? Saya dagang alat tulis kantor, Pak. Ya, saya dagang apa? Alat tulis kantor. Berarti apa yang saya serahkan
apa yang saya jual semuanya BKP ya. Artinya semuanya nanti akan terutang PPN untuk itu. Nah, kalau saya membeli BKP atau JKP sehubungan dengan usaha saya tadi, maka PPN atas pembelian atau perolehan BKP, JKP tadi, maka pajak masukannya semuanya dapat dikreditkan. Karena semua penyerahan saya, PPN-nya terutang. Atau saya akan memungut PPN sehubungan dengan penyerahan saya tadi. Jelas ini? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, usahanya apa? Usahanya adalah penjual daging. Apakah PKP? Iya, PKP, Pak, misalnya gitu ya. Terus kenapa? Kita tahu bahwa daging itu non-BKP ya. Ya, daging itu apa? Non-BKP. Terus kenapa, Pak? Nah, pada saat saya membeli, misalnya, Pak, daging kan dibekukan, Pak. Saya sehingga perlu pembungkus gitu itu. Jadi saya beli plastik lah, katakanlah begitu. Plastik adalah apa? BKP. Pertanyaannya, pengusaha daging tadi pada waktu membeli plastik, pasti kena PPN dong? Iya tidak? Nah, apakah PPN tersebut bisa dijadikan sebagai pajak masukan? Jawabannya tidak. Loh, kenapa tidak, Pak? Karena apa? Apa yang menjadi penyerahan saya itu tidak terutang PPN atau non-BKP. Sehingga semua pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, sekarang kita gabung. Ada sebagian dapat, ada sebagian tidak dapat. Contoh misalnya. Membayangkan PKP dia pengusaha bangunan atau toko bangunan. Terbayang oleh Anda? PKP pengusaha toko bangunan. Apa yang diserahkan? Yang diserahkan bisa BKP, bisa juga non-BKP ya. Ya nggak? Bisa BKP, bisa juga apa? Non-BKP. Contohnya apa? Dia menyerahkan semen, Pak. Itu BKP. Dia menyerahkan pasir, Pak. Nah, itu non-BKP. Nah, kemudian dia membeli sesuatu. Apa, Pak? Misalnya mobil pickup. Untuk apa, Pak? Ya, untuk ngangkut barang dagangan tadi ke pelanggan. Ngangkut apa, Pak? Ya tadi, ngangkut pasir, semen, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, saat dia menggunakan mobil pickup tadi, sebagian untuk penyerahan yang terutang, sebagian lagi tidak terutang. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, dia harus menghitung secara proporsional untuk itu. Itu tadi yang ditanyakan oleh Mbak Esther tadi. Ya, ada yang sebagian dihitung untuk jadi pajak masukan, ada sebagian yang tidak. Terus gimana, Pak? Kapan diketahuinya itu, Pak? Nanti di akhir tahun. Nah, makanya waktu dia memperoleh, dia harus memperkirakan dulu berapa kira-kira pajak masukan yang dapat dikreditkan. Namanya kira-kira boleh ya. Misalnya, boleh nggak Pak? 100%? Boleh. 90% Pak? Boleh. 80 Pak? Boleh. Nggak ada ketentuan mengenai itu. Berapapun boleh untuk perkiraannya tadi. Oke, nah, nanti baru akan dihitung kembali. Kapan dihitung kembalinya? Akhir tahun. Dan dilaporkan pada setelah akhir tahun. Boleh bulan Januari, Februari, atau bulan Maret. Ini sama kalau kita lihat pelaporannya dengan kasus kita kemarin yang kita kerjakan ya. Ya, itu dilaporkan di bulan Maret kan untuk itu. Ya, begitu. Oke ya. Nah, ini kita lihat pedomannya. Jadi pada saat kita menentukan bahwa berapa jumlah yang dapat dikreditkan, itu nanti kita hitung. Kita pakai variabel P ini. PM-nya jelas ya, itu pajak masukannya. Z-nya itu adalah tadi yang saya katakan, perkiraannya. Jadi pada saat dia memperoleh, boleh nggak Pak semua saya kreditkan? Boleh. 100% berarti Z-nya ya. Boleh nggak Pak 90%? Boleh 90%. Nah, nanti pada saat kita tentukan bahwa ternyata di akhir tahun diketahui bahwa
atas penyerahan ini tidak semuanya merupakan barang kena pajak, ada sebagian yang non BKP atau yang mendapat fasilitas dibebaskan, maka nanti akan dia hitung kembali di akhir tahun. Ya. Oke, lalu gimana Pak penghitungan kembalinya? Ini dia. Nanti kita akan dapatkan rumus P aksen ya. Ini adalah jumlah PM yang dapat dikreditkan dalam 1 tahun buku tadi. Nah, di sini yang poin A itu khusus untuk perolehan aset atau aktiva yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contoh, misalnya kemarin contohnya apa? Beli generator ya. Ya, beli generator misalnya. Ya, Pak, kalau yang B ini apa? Ini nggak perlu kita bagi jumlah tahun, karena ini barang yang langsung habis dipakai. Kayak tadi misalnya ya, perusahaan daging tadi beli plastik, itu tidak perlu kita bagi sekian tahun, karena plastik sekali pakai selesai, habis. Begitu. Nanti ya cara menghitungnya, nanti akan diperlihatkan di slide ini ya. Jadi tadi Pak, bagaimana Pak kalau untuk aset? Nah, kemarin sudah saya singgung ya waktu kita mengerjakan SPT, untuk aset berupa tanah dan bangunan, masa manfaatnya adalah 10 tahun. Ini nggak berhubungan dengan PPh ya, ini ketentuan di PPN. Ya. Kemudian untuk aset selain tanah dan bangunan, itu kita anggap masa manfaatnya adalah 4 tahun. Ya. Nah, kemudian yang Z aksen ini adalah faktualnya. Faktualnya itu adalah berapa prosentase atas penggunaan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ya, seperti itu. Oke. Ada komentar sebelum ada contoh ini? Nanti sekaligus kita mengerjakan di soal ya. Ada komentar? Monggo. Silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Hilang. Mana? Wajahnya kok nggak ada? Oh iya. Bentar. Untuk yang aset yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun itu, apakah jumlah yang dikreditkan itu cuma dibagi 4 saja atau kayak menurut akuntansi seperti itu, Pak? Bisa menjadi Iya, tadi kan saya katakan hanya 2 jenis ya. Bangunan ataukah selain bangunan. Nah, kalau Anda bilang, Pak, asetnya berupa mobil, Pak. Berarti hanya berapa? 4 tahun. Pak, asetnya berupa mesin, Pak. Berarti berapa? 4 tahun. Pak, asetnya berupa kapal, Pak. Berarti berapa? 4 tahun. Tapi kalau bangunan, berapa? 10 tahun. Begitu aja, cuma 2 aja. Begitu. Jadi nggak usah melihat PPh, nggak usah. Hanya 4 dan berapa? 10 tahun. 4 itu apa? Aset selain bangunan. Begitu, Mas. Jelas, Mas Ila? Berarti untuk setiap tahunnya itu juga cuma yang bisa dikreditkan itu dibagi 4 atau 10 seperti itu? Iya, nanti ada contohnya kan setelah ini. Kita akan lihat. Ya. Oke, Mas Gilang? Sudah, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Mas Gilang nomor berapa? 12. 12, oke. Silakan, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lihat contohnya. Oke, ini ya. Ini contohnya mirip-mirip yang saya berikan di soal ya. Kalau di contoh di soal apa? Saya bikin dia apa? Punya penjualan jambu sama jus jambu ya. Kalau ini jagung sama minyak jagung. Jagung non BKP. Minyak jagung BKP. Ya nggak? Oke. Nah,
Ini kita sempitkan aja nih, kita sempitkan supaya Anda lebih gampang memahami. Walaupun pada kenyataannya mungkin nggak ada ya yang cuma punya kebun jagung namanya jagung, mungkin dia punya kegiatan lain. Seperti tadi misalnya yang paling kompleks itu kalau Anda melihat Carrefour gitu ya, atau Alfa gitu ya, atau Giant gitu misalnya ya, atau Hypermart dan sebagainya. Kenapa Pak itu kompleks? Coba Anda lihat, dia jual buah nggak? Jual. Dia jual beras nggak? Jual. Dia jual daging nggak? Jual. Tapi dia juga jual susu dalam kemasan misalnya, sirup, ya nggak? Coklat, ya nggak? Berarti ada sebagian yang BKP, ada sebagian non BKP kan? Terbayang oleh Anda? Nah ini saya sempitkan, contohnya disempitkan hanya 2 saja, jagung sama minyak jagung. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bulan April PKP membeli truk ya harganya 200 juta. PPE-nya 20 juta. Oke, kemudian kita hitung sesuai dengan PMK hanya 4 tahun ya. Karena kan tidak ada selain 4 dan 10 tahun. Nah, ini dia yang tadi saya katakan. Perkiraannya. Si PKP ini memperkirakan bahwa nanti di akhir tahun penyerahan atas minyak jagung adalah 70% dari total penyerahan. Berarti kalau gitu dia menyatakan 70% itu sebagai dasar untuk bisa dijadikan sebagai PM ya. Iya kan? Kalau kita lihat apa yang menjadi penyerahannya 70% itu adalah penyerahan atas minyak jagung. Berarti itulah yang nanti bisa dijadikan sebagai pajak masukan. Sehingga ditentukan, waktu dia beli truk dengan harga berapa tadi? 200 juta, maka PPN-nya tidak dia kreditkan berapa? 20 juta tidak. Tapi 20 juta kalikan 70%. Jadi berapa? 14 juta. Apakah boleh Pak? Dia bilang 80%? Boleh, nggak ada ketentuan. Apakah boleh Pak? 90%? Boleh. Apakah boleh Pak 100%? Juga boleh. Apakah boleh Pak hanya 20%? Silahkan, nggak apa-apa. Tinggal nanti di akhir tahun dia akan tentukan faktualnya berapa. Karena 70% itu kan perkiraannya ya. Ya hanya perkiraannya saja. Nah ini dia. Ya kita tentukan tadi ya. Nah ternyata selain beli truk, dia juga beli ATK. Artinya ATK itu untuk apa? ATK itu untuk usaha. Usaha apa? Ya tadi, usaha penyerahan jagung sama penyerahan minyak jagung. Nah, untuk ATK, kita nggak perlu bagi 4 tahun. Karena ATK itu sekali pemakaian habis. Atau masa manfaatnya hanya di tahun berjalan saja. Jadi nggak usah kita ngitung berapa kali? 4 tahun ya, atau 4 kali ya. Hanya sekali saja. Oke, kita lihat sekarang di sini. Ya. Untuk truk tadi ya, 70%. Untuk ATK juga 70%. Sehingga masing-masing kita kreditkan pada saat diperoleh berapa? Untuk truk 14 juta, untuk ATK 700.000. Apakah benar Pak seperti ini? Belum tentu, karena kita belum tahu faktualnya. Pertanyaannya, faktualnya kapan Pak diketahui? Nanti di akhir tahun. Nah, ini dia. Ya. Di akhir tahun 2011 diketahui ya. Ya, ternyata faktualnya penyerahan minyak jagung dibanding daripada total keseluruhan penyerahan adalah 60% ya. Iya kan? Total penjualan 100 miliar, minyak jagung 60 miliar, berarti 60% kan? Nah, maka nanti waktu kita menghitung kembali PM atas truk adalah seperti itu. 60M dibagi 100M dikalikan 20 juta dibagi 4 ya. Karena kan sesungguhnya PM-nya kan 20 juta tadi. Tapi karena ini truk, maka kita bagi 4. Ya. Ya. Berarti kalau gitu Pak, saat kita melakukan pengkreditan atas pajak masukannya,
Harusnya 3 juta ya. Tapi yang telah kita lakukan tadi berapa? Kita kreditkan 14 juta kan ya. Tapi kan untuk 4 tahun itu. Maka 14 juta kita bagi 4. Nah, sesungguhnya telah kita kreditkan hanya berapa? 3,5 juta per tahunnya ya. Berarti Pak, kalau gitu kita hitung kembali Pak, PM di tahun 2011 atau kita laporkan di awal 2012, yaitu kita kurangi dengan 500.000. Kenapa kita kurangi Pak? Karena kita telah mengkreditkan sebanyak 3,5 juta. Dari mana tadi 3,5 juta? 14 juta dibagi 4. Sementara harusnya berapa? Hanya 3 juta rupiah. Dari mana 3 juta? 60% dikali dengan 20 juta dibagi 4. Nah, nanti yang 500.000 ini kita taruh di mana? Kemarin yang sudah kita bahas. Di lampiran apa? Rekap ya. Ya, 11 AB dengan cara apa? Mengurangi PM-nya 500.000. Tapi ini hanya untuk truk. Ternyata ada lagi untuk ATK. ATK harusnya hanya berapa? 60% kalikan 1 juta ya. Berapa? 600.000. Padahal tadi kita sudah kreditkan berapa? 700 ya. Berarti terlalu banyak. Nah, kita kurangi PM-nya berapa? 100.000 rupiah. Di total, PM yang kita hitung kembali, kita kurangkan berapa? 600.000 rupiah. Oke, itu tahun berapa? 2011 akhir ya, yang kita laporkan di 2012. Oke, karena kita masih menghitung truk, karena berapa tahun penghitungannya? 4 tahun ya, kita hitung kembali untuk tahun berikutnya. Nah, diketahui ternyata Pak, di tahun 2012 akhir, diketahui ternyata penjualan minyak jagung itu adalah 90% dari total penjualan. Nah, kita laporkan di awal 2013 ya, boleh Januari, boleh Februari, boleh bulan Maret. Berarti kita hitung berapa? 90% dikalikan dengan 20 juta dibagi 4. Berapa? 4,5 juta. Padahal kita hanya melaporkan tadi berapa? 14 juta dibagi 4 ya, 3,5. Nah, ini menjadi berapa? 1 juta rupiah. Nah, ini kebetulan perhitungan yang 9% ini perhitungan setahun sekali ya. Beda dengan soal kita kemarin. Kalau soal kita kan perhitungannya apa? Per 3 bulan ya, kalau nggak salah kemarin. Per triwulanan kan ya. Ya, kalau ini langsung berapa? Setahun langsung. Diketahui berapa? 90%. Nah, itu hanya persoalan matematis saja kan ya. Mau dibagi 2 kali, 3 kali, atau sekali saja, itu sama saja. Tinggal masalah penjumlahannya nanti. Begitu. Jadi di sini kalau total hanya sekali aja ngitungnya 9%, berarti berapa? 4,5 juta. Nah, berarti apa kalau gitu Pak? Menambah PM. Karena sesungguhnya harusnya 4,5, tapi yang kita lapor hanya berapa? 3,5 juta. Tambah PM 1 juta. Oke, itu tahun berapa? Tahun 2013. Nah, sekarang tahun 2014, kita lihat sekarang. Ternyata tahun 2013 akhir, diketahui penjualan minyak jagung berapa? 70% dari total penjualan. Artinya, dengan perkiraan tadi yang kita buat pada saat memperoleh truk tadi, sama ya, 7% ya. Ya nggak? Jadi coba kalau kita hitung lihat ini. 3,5 sama 3,5 ya. Ya nggak? Berarti apa? Tidak ada penambahan atau pengurangan PM di 11 AB. Karena antara perkiraan dengan faktualnya sudah sama. Dan tahun keempat, tahun terakhir, kita hitung kembali. Dan ternyata hasilnya adalah berapa? Hanya 50% ya untuk itu. Ya, jadi berapa? Hanya 2,5 juta saja. Sementara tadi sudah kita tentukan berapa? 14 juta bagi 4 ya, 3,5. Berarti apa? Terlalu banyak PM-nya. Kita kurangi PM-nya untuk perhitungan di akhir 2014 yang kita laporkan di awal 2015 ya. Dengan mengurangkan PM di mana? 11 AB sebesar 1 juta rupiah. Oke, begitu. Silakan kalau ada komentar. Monggo. Jelas ini perhitungannya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi misalkan kita PKP tadi membeli plastik gitu ya, Pak, untuk kemasan. Terus dia belinya bukan cuma untuk 1 tahun, tapi kayak 2 tahun itu misal, Pak. Apakah PPN-nya nanti boleh dibagi 2 dulu untuk perhitungan tahun bersangkutan?
ya kita harus bagi ya, belinya kapan. Artinya Anda beli kan tidak bisa dinyatakan untuk 2 tahun. Kita anggap dia beli di tahun itu, ya kita anggap dipakai untuk tahun yang bersangkutan. Walaupun mungkin dipakainya untuk tahun berikutnya ya, mungkin disimpan terus, nggak dipakai-pakai gitu ya. Ya kita anggap apa? Untuk tahun yang bersangkutan. Karena apa? Plastik tidak ada masa manfaatnya. Artinya kalau dia beli di tahun 2015, maka perhitungan atas PM-nya ini tadi kita anggap apa? Hitung untuk tahun 2015 saja. Sementara kalau beli Aktiva yang punya masa manfaat lebih dari setahun, maka kita hanya bagi 2. Yang pertama hanya untuk yang selain apa? Selain bangunan berapa? 4 tahun, kalau bangunan 10 tahun. Begitu. Begitu ya, Mbak Alifa? Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Yang lain silakan. Kalau tidak ada, boleh ya langsung presentasi atas soal. Ya, saya buat 3 ini ya yang menjawab karena ada 3 tahun itu kan. Ya. Oke, silakan. Siapa yang pertama? Monggo. Izin, Pak. Ya. Ini mau bertanya atau menjawab? Mau mempresentasikan Oke. pelatihan soalnya, Pak. Silakan. Langsung share screen ya. Ya, izin share screen. Ya. Apakah terlihat, Pak? Sebentar. Masih started. Oke, sudah terlihat. Ya, sudah ya, Pak. Ya, sudah. Monggo. Jadi, di sini di soalnya diketahui ada PT Ice Juice mempunyai kegiatan usaha menjual jambu dan jus jambu. Ya. Jus jambu dalam kemasan. Kita ketahui bahwa jambu ini merupakan non-BKP karena buah, sehingga tidak terhutang pajak. Dan jus jambu dalam kemasan itu salah satu BKP. Ya. Kemudian PT Ice Juice melakukan penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan atas perolehan sebuah generator diesel untuk pabrik yang diperoleh pada Januari 2017 dengan harga 52.800.000 termasuk PPN. Generator ini dipakai untuk penerangan tempat usaha. PPN masukan sesuai dengan perkiraan telah dikreditkan sebesar 60%. Ini dia ya, Selain kata itu, kunci 60% ini ya harus kita perhatikan. 60%, jadi perkiraannya hanya 60%. Oke, terus? Selain itu, selama 2017 ada pembelian kemasan pembungkus buat jambu maupun jus jambu seharga 770.000 termasuk PPN. Yang ditanyakan, berapa perhitungan kembali PPN masukan apabila yang pertama pada akhir tahun 2017 bila diketahui penjualan jambu itu sebesar 40 juta dan penjualan jus jambu sebesar 160 juta. Ya. Saya untuk 1 tahun pertama aja kan, Pak? Iya, 1 tahun aja. Ya. Jadi di tahun 2017, ternyata diketahui akhir tahun itu penjualannya berapa. Nah, yang pertama kita menghitung harga perolehan dan PPN dari generator diesel ini berapa. Ya. Harga perolehannya jika termasuk PPN 52.800.000. Tapi jika tanpa PPN sebesar 48 juta, sehingga diperoleh PPN-nya sebesar 4,8 juta. Nah, PPN yang diperoleh ini dikenakan sebagai pajak masukan yang akan kita perhitungkan nantinya apakah berapa yang bisa kita kreditkan. Masa manfaat untuk generator diesel ini sebesar 4 tahun, selama 4 tahun. Karena generator diesel adalah BKP selain tanah dan bangunan.
Oke, 4 sehingga tahun masa ya. manfaatnya Ya. 4 tahun. Kemudian kita ketahui bahwa di akhir tahun selama tahun 2017 ada pembelian kemasan pembungkus untuk jambu dan jus jambu. Sehingga ada dua jenis, maksudnya ada 2 jenis produk yang non BKP maupun BKP. Sehingga kita harus memproporsikannya nanti berapa yang bisa kita kreditkan. Nah, untuk perolehan harga kemasan pembungkus jambu dan jus jambu ini harganya jika tidak termasuk PPN itu dibeli seharga 700.000 dengan PPN-nya sebesar 70.000 sehingga pajak masukan dari perolehan kemasan pembungkus ini sebesar 70.000. Nah, ini adalah berapa sih jumlah PM yang dapat dikreditkan yang terlanjur dilaporkan di SPT Masa tahun 2017. Ya. Kita tadi udah diperhatikan bahwa rumusnya itu P sama dengan PM kali Z, di mana PM sama dengan pajak masukannya yang diperoleh, dan Z itu merupakan perkiraan persentase yang terutang atas penyerahan yang dilakukan oleh PT Ice Juice. Tapi untuk ininya generatornya ingat loh ya, hanya setahun nanti kita hitung kan. Itu nanti jangan lupa dibagi 4 ya. Ya, dibagi 4. Jadi kita bisa perhatikan bahwa ini kan sudah berarti kita bisa perhatikan bahwa bentar ya Pak, nanti dibagi 4 ya. Ya, dibagi 4. Kita bisa lihat bahwa kita kalikan perkiraannya dengan pajak masukannya sebesar ini dan ini, sehingga yang bisa dikreditkan waktu tahun masa 2017 PT Ice Juice mengkreditkan PM-nya sebesar ini. Nah, saat ini kita akan melakukan penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan itu seharusnya berapa. Jadi kita tahu bahwa ternyata di akhir tahun 2017 peredaran usaha dari PT Ice Juice itu ada penjualan jambunya sebesar 40 juta dan penjualan jus jambunya sebesar 160 juta. Sehingga total penjualannya sebesar 200 juta. Di sini PT Ice Juice bisa melakukan penghitungan kembali paling lama pada SPT Masa Maret 2018. Yaitu pada bulan ketiga setelah akhir tahun buku. Yang pertama kita melakukan perhitungan kembali PM atas generator diesel. Kita udah memperhatikan tadi rumusnya, yaitu P aksen sama dengan PM per T kali Z aksen. Di mana PM-nya tuh tadi kita dapat 4,8 juta. Terus dibagi T-nya. T itu merupakan masa manfaat atas generator dieselnya. Terus kita kalikan Z aksen, yaitu persentase faktual yang seharusnya bisa dilakukan pengkreditan. Sehingga kita bisa proporsikan 160 juta atas penjualan jus jambu dibagikan total penjualannya 200 juta. Sehingga kita peroleh P aksennya itu 960.000. Nah, kita tadi sudah menghitung PM perolehan generator yang telah terlanjur dikreditkan untuk setiap tahun buku itu sebesar 2.880.000. Karena ini diperhitungkan setiap tahun buku sehingga dibagi 4 sesuai dengan masa manfaatnya dan didapatkan hasilnya 720.000. Ternyata jika kita selisihkan bahwa nilai dari pajak masukan yang seharusnya bisa dikreditkan itu lebih besar daripada yang terlanjur dikreditkan di tahun sebelumnya itu. Sehingga PM atas ini 240.000 yang didapat bisa menambah
PM Maret 2018. Ya. Kemudian untuk kemasan pembungkus, perhitungan kembali PM-nya, kita juga bisa memakai rumus ini, tanpa ada pembagian masa manfaat karena merupakan sekali pakai, sehingga PM-nya dikalikan dengan persentase faktualnya sama dengan 56.000. Ternyata PM yang telah dikreditkan di SPT masa tahun 2017 itu sebesar 42.000. Oke. Nah, kita bisa lihat ternyata PM yang seharusnya bisa dikreditkan itu juga lebih besar daripada PM yang telah dikreditkan sebelumnya. Maka PM yang diperhitungkan kembali ini sebesar 14.000 bisa mengurangi menambah. Mengurangi? Yang menambah. Mana, Pak? Menambah, Pak. Menambah. Jadi sama-sama menambah ya. Karena sama-sama. dia perkiraannya 60%, faktualnya berapa persen tadi? 32%. Faktualnya berapa persen? Kali 5. Benar, Pak? 80 itu kan? Iya, 80. Iya, 80% ya? Iya, oke. Ya, berarti menambah ya? Akan menambah Iya. PM. Ya, oke. Oke. Terima kasih, Mbak Karunia. Tadi belum menampakkan wajah cerianya, Mbak Karunia. Oh, nggak nyala ya, Pak? Enggak. Bentar ya, Pak. Mbak Karunia nomor berapa? Nomor 18, Pak. 18. Bentar ya, Pak. Nggak terlihat soalnya wajah cerianya itu. Ya, oke. Nah, baru kelihatan. Silakan, ada pertanyaan nggak dari presentasi Mbak Karunia? Monggo. Tidak ada? Oke, jelas semua ya. Jadi tadi mengawali kita menghitung, kita tentukan dulu ya, perkiraannya dulu. 60%. Ya. Baik untuk apa tadi? Ini kebetulan sama ya angkanya ya, persentasenya. 60% baik untuk generator maupun untuk apa? Pembungkus ya. Ya, untuk pembungkus. Ya, berarti nanti kita hitung dulu berapa pengkreditan di masa diperolehnya generator tadi dengan di masa di mana diperolehnya pembungkus tadi. Itu dikreditkan sebesar itu. Pertanyaannya adalah apakah itu benar? Belum tahu. Karena belum tahu prosentase atas porsinya kan. Kapan Pak diketahuinya? Nanti di akhir tahun. Dan sedang soal diketahui di akhir tahun berapa? Ternyata berapa? 80% ya. Nah ini bedanya dengan soal kemarin. Kalau soal kemarin itu kita bagi kan ya. Ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 kan. Ya. Nah itu seperti itu. Tapi ini yang saya buat adalah langsung diketahui atau langsung perhitungannya prosentasenya untuk apa? 1 tahun ya. Untuk 1 tahun. Oke. Oke begitu? Silakan, ada pertanyaan? Jadi nanti ternyata setelah diketahui di akhir tahun 80% berarti apa? Pengkreditan 60% masih kurang ya? Ya nggak? Karena sesungguhnya yang boleh adalah berapa? 80%. Untuk itu, maka dia menyatakan akan menambah di 11-11 AB-nya atas PM-nya. Berapa yang ditambahkan? Ya tinggal menambahkan selisihnya saja. Begitu ya. Oke, ada komentar? Silakan. Kalau ada, lanjut presentasi yang tahun berikutnya. 2018, ya. Siapa? Siti, Pak. Oh, Mbak Siti. Ya, silakan Mbak Siti. Izin share screen, Boleh? Pak. Ya, tampakkan juga dong muka cerianya. Oh ya. Ya. Belum diizinin, Pak. Oh, Mas Hafid, jangan gitu dong. Masa Mbak Siti nggak diizinin? Sudah, Pak. Oh, sudah, Mbak Yang Siti. Karunia tadi udah, harusnya bisa. Yang Mbak Siti sekarang? Harusnya bisa juga ya? Iya. Coba Mbak Siti.
Ah, itu bisa. Oke, Oke, silakan teruskan. Ya. Selanjutnya, pada akhir tahun 2018, apabila diketahui penjualan jambu sebesar 90 juta dan penjualan jus jambu sebesar 110 juta, serta ada pembelian kemasan pembungkus sebesar 880.000, belum termasuk PPN, dengan perkiraan pengkreditan sebesar 60%. Berarti sama ya, masih sama ya, 8% untuk yang pembungkus. Kemudian tadi kan harga perolehannya itu belum termasuk PPN 880.000. Kemudian PPN-nya itu 88.000, 10% dikali 880.000. Kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan itu adalah 88.000 dikali dengan 60%, yaitu 52.800. Kemudian diketahui di akhir tahun 2018 penjualan jambunya itu yang non BKP sebesar 90 juta, penjualan jus jambu yang BKP 110 juta. Total penjualannya itu 200 juta. Kemudian tadi kan ada generator diesel yang masa manfaatnya itu 4 tahun. Itu kita hitung kembali 110 juta penjualan yang terutang PPN dibagi dengan total penjualan dikali dengan pajak masukannya dibagi dengan masa manfaatnya. Itu 660.000. Lalu yang tadi persentase 60% dikali dengan pajak masukannya 2.880.000 itu dibagi 4 dapat 720.000. PM yang diperhitungkan kembali yang mengurangi PM Maret 2019 itu 60.000. Terus yang 100 ini yang kemasan pembungkus itu ada total penjualan 200 juta, lalu penjualan yang terutang PPN-nya itu 110 juta dikali dengan PM yang atas kemasan pembungkus 88.000. Dapat 48.400. Kemudian PM yang telah dikreditkan itu adalah sebesar 52.800 dikurangi itu sebesar 4.400 yang kemudian mengurangi PM paling lama Maret 2019. Jadi ini menambah atau mengurangi? Mengurangi, Pak. Mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena lebih besar yang dikreditkan sebelumnya yang awal tahun dibandingkan yang aktualnya, Pak, yang faktualnya. Ya, lebih besar perkiraannya dibanding faktualnya. Begitu ya? Ya, yang penting Anda mengerti ya konsep daripada perhitungan ini. Supaya kalaupun mau dirubah cara menghitung misalnya tadi, atau yang kemarin saya katakan, per triwulan pun juga caranya sama. Kebetulan ini menghitungnya untuk setahun penuh kan begitu. Oke, ada pertanyaan dari penjelasan Mbak Siti? Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan yang awal tuh yang pas beli generator, Pak, yang pas perolehan di bulan Januari 2017, itu dikreditkan seluruhnya, Pak, ya? Yang 4.800.000 ini, yang dikali 60% ini langsung masuk ke SPT masa Januari ya, Pak, 2017? Iya. Kan tadi saya katakan. Dibagi 4. Oh enggak, justru nanti akan dialokasikan sesuai dengan jumlah tahun kan. Makanya kita ngitung 4 kali kan. Oh ya kan? Iya Pak. Kita ngitung 4 kali begitu. Sementara untuk pembungkus kita ngitungannya sekali. Kenapa? Karena pembungkus hanya dipakai untuk apa? Setahun juga habis kan. Gitu. Iya. Gitu ya. Oh iya. Ya, makasih kenapa 4 banyak, kali? Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Oke, next, terakhir. Siapa? Yang tahun ketiga, monggo. Izin Pak, saya Pak. Ya, Mas Niko. Silakan. Diperlihatkan wajah tampannya. Nomor berapa Mas Niko? Nomor 25 ya. Oke, silakan Mas Niko. Share screen-nya, silakan. Sudah. Share screen? Belum? Ah, ini. Oke. Sebentar, Pak. Maaf. Saya started. Nah, oke, silakan. Gedein dikit, Mas. Nggak kelihatan, kecil banget. Angkanya nggak kelihatan saya. Kecil banget.
Itu persentasenya tuh Sudah, di Pak. kanan. Oke, silakan. Iya, Sudah. gini. Ya. Pada akhir tahun 2019, apabila diketahui penjualan jambu sebesar 135 juta dan Oke. penjualan jus jambu sebesar 65 juta, serta ada pembelian pembungkus sebesar 935.000 sudah include PPN dengan perkiraan pengkreditan sebesar 60%. Oke, terus? Untuk yang dikreditkan, jadi 720.000 ini dari 1.200.000 dikali 60%. Ya. Lalu untuk yang pembungkusnya 935.000 ini kita cari PPN-nya itu 85.000 dikali 60%. Oke. Jadi 51.000. Untuk penghitungan kembalinya 1.200.000 dikali 33% karena 65 juta per 200 juta. Ya. Lalu pembungkusnya 27625 dijumlah 417.625. Ya. Yang diperhitungkan kembalinya mengurangi karena lebih kecil dari yang telah dikreditkan, Pak. Oke. Sebesar 350.375. Sudah. Mengurangi menambah jadinya? Mengurangi. Kenapa mengurangi? Mengurangi PM. Karena lebih kecil dari yang telah dikreditkan. Karena lebih kecil dari perkiraannya ya? Iya. Ya, faktualnya lebih kecil. Berapa persen faktualnya tadi? 33. 33. Sementara tadi berapa ininya? Perkiraannya tadi? Perkiraannya 60% juga, Pak. 60% kan? Iya, oke. Oke ya. Jadi itu berkaitan dengan jawaban untuk tahun 2019 ya. Oke, serasa itu sudah selesai untuk jawabannya, untuk kasusnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Terima kasih Mas Niko tadi sudah menjawab. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Adelin, Pak. Adelin. Silakan Adelin. Boleh ditambahkan wajahnya? Ya, silakan Mbak Adelin. Saya mau nanya yang tentang alat angkutan tertentu yang di PP 50 tahun 2019. Oke. Itu Pak, penyerahan misalnya kayak pesawat, alat-alat suku cadangnya itu harus yang baru atau bisa yang bekas, Pak. Terus kalau yang bekas perlakuannya gimana ya? Ya, di sana tidak ada penjelasan ya. Saya rasa dua-duanya bisa. Bisa dinyatakan sebagai fasilitas atas impor maupun penyerahannya mendapat fasilitas dari pungut. Begitu. Karena nggak ada keterangan penjelasan mengenai baru atau bekas. Begitu. Cuma kata-katanya penyerahan atau impor. Ya, begitu. Gitu, Mbak Adelin. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak, izin mengingatkan, Pak. Ya. Untuk menutup portal sebentar lagi. Ya, sudah saya tutup. Baik, terima kasih, Pak. Makasih, Mas Hafid. Ya, makasih. Saya makasih. Oke, ada komentar sebelum saya akhiri? Ini saya akhiri untuk Pak. Perkuliahan resminya. Ya, silakan. Terkait penghitungan kembali PM tadi, Pak. Ya. Kira-kira BKP dan JKP yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun itu selain ATK sama kayak pembungkus tadi itu apalagi, Pak? Dan ya, banyak. Kalau misal coba tambahkan dulu dong wajahnya, saya ingin tahu wajah Yasa ini. Kita kan jarang ketemu Mas ya. Nah, oke. Gimana? Kalau misalnya apa? Dan kalau misal di soal UAS apakah diketahui gitu Pak kalau masa manfaatnya kurang dari 1 tahun gitu Pak? Ya, artinya begini loh, logika aja ya. Kalau misalnya barang ataupun jasa, kalau jasa sih dipastikan kurang dari setahun pasti ya. Kecuali kalau disebutkan dalam kontrak, misalnya sewa atau apa gitu ya. Tapi umumnya sih jasa kalau langsung dipakai itu setahun saja. Gitu. Nah, gimana kalau untuk barang, Mbak? Nah, kalau barang ya harus logika Anda ya, harus masuk. Misalnya kalau beli truk, beli generator, beli meja, ya itu kan akibat tetap ya. Secara logika Anda harus menyatakan bahwa itu lebih dari berapa? 1 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya secara logika Anda menyatakan, misalnya gini, Pak beli truk Pak, Anda lalu berasumsi, oh ini kurang dari 1 tahun nih, ya salah berarti asumsi Anda kan.
Kalau truk jelas lebih dari setahun ya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin bisa jadi apa ini pertanyaan ya atau perdebatan. Pak, kalau beli kalkulator gimana, Pak? Ya kan? Kalkulator kan nggak habis ya dalam waktu berapa? Setahun kan ya. Nah, itu bisa Anda asumsikan boleh dipakai untuk setahun saja, silakan, atau bisa dipakai untuk berapa? 4 tahun, monggo begitu. Ya, Jadi gitu kalau ya. misal di soal tidak diketahui kayak kalkulator tadi masa manfaatnya kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun itu boleh asumsi kita sendiri, Pak. Iya, ya. Tapi tentunya Anda asumsi harus logika tadi ya. Jangan truk, jangan meja kurang dari setahun ya begitu ya. Atau misalnya generator gitu ya, kurang dari setahun ya jelas itu Anda punya asumsi yang salah kalau gitu. Iya, Pak. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, oke. Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Untuk pertemuan ataupun perkuliahan kita sudah 14 kali ini. Ya, jadi sudah selesai perkuliahan kita. Terima kasih kepada Anda semua yang telah antusias untuk, boleh menampakkan dulu muka cerianya semua, supaya saya melihat muka ceria Anda lagi. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada Anda semua berkaitan dengan perkuliahan kita yang sudah 14 pertemuan. Ya, ya, semoga bisa bertemu lagi di semester berikutnya ya. Saya tidak tahu apakah saya ngajar lagi nanti karena ini pasti semakin sedikit kan kelas yang ada karena adik kelas kan tidak ada untuk semester depan. Berarti kan persaingan untuk penunjukan dosen juga kemungkinan bisa diperketat lagi begitu ya. Ya, mudah-mudahan sih saya tetap dapat, cuma nggak tahu apakah saya ngajar semester 5 atau semester yang lain nanti. Yang jelas semester 1 sama 2 kan udah nggak ada kan untuk untuk tahun semester depan. Yang ada hanya semester 3, semester 5 kan, semester 1 nggak ada begitu. Oke, kemudian ya sehubungan dengan nanti ujian, kesepakatannya nanti kalau mau bertemu saya lagi berkaitan dengan tentir ya, monggo silakan kalau mau nanti ditentukan kapan. Cuman untuk yang latihan lagi dari saya ya supaya sama, Mas David sudah saya minta koordinasi dengan kelas 419 ya, 421 ya berkaitan dengan kapan. Itu ada yang menyarankan Jumat atau Sabtu. Ya, boleh Jumat, boleh Sabtu. Tadi tergantung ya Mas David ya. Saya beritahu kapan. Nah, nanti skemanya sama seolah seperti ada ujian. Cuma bedanya saya tidak minta hard copy untuk di-scan tidak, tapi langsung soft copy yang Anda kirimkan kepada saya untuk jawabannya. Nanti akan saya kirim jawaban yang saya arahkan untuk dijawab begitu ya. Nanti boleh kita langsung intens berdiskusi di mana? Di WA Group berkaitan dengan pertanyaan saya. Juga termasuk nanti yang mau ditentir ya, boleh ditanyakan. Nah, cuman di tanggal-tanggal Anda ujian, kemungkinan besar saya ada kelas di situ. Jadi tentir kemungkinan besar untuk hari Senin, Selasa, Anda ujiannya Rabu ya, Mas David? Rabu kalau nggak salah ya? Ujiannya ya Pak, ujian itu? Iya, minggu ujian pertama atau? PPN. Oh, kalau PPN kalau nggak salah Selasa Pak, minggu kedua. Oh Selasa, oke. Senin saya ngajar sampai sore kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya mau tentir boleh Senin malam. Ya, Senin malam, monggo nanti kalau mau tentir tanggal berapa itu berarti Senin malam? Tanggal 24 ya. 24 malam ya kalau nggak salah. Ya, oke. Sifatnya nggak wajib ya. Jadi boleh Anda ikut, boleh tidak. Ya, monggo silakan. Nanti semua segala pertanyaan. Karena kalau Selasa pagi saya nggak bisa. Selasa pagi saya ngajar dari pagi sampai sore. Ya, ngajar di Pusdiklat juga online seperti ini. Ya. Jadi gitu ya, Mas Hafiz. Kemudian nanti untuk untuk ya semacam inilah ya, kuis ya. Karena saya nanti jadikan pertimbangan kalau takutnya nilai Anda di mana?
di ujian jelek ya, saya bisa memakai nilai kuis tadi sebagai bahan penolong ya buat Anda, supaya Anda memperkaya nilai Anda begitu. Ya itu nanti tentukan Mas Hafiz, kalau nggak Jumat atau Sabtu, tolong koordinasi dengan siapa? Kelas 421 ya. Ya, oke ya Mas Hafiz, selesai itu. Silakan, ada lagi yang mau dinyatakan sebelum kita selesai kuliah resmi ini, walaupun nanti masih kita ketemu mungkin kalau di Tentir ya. Ada? Sepatah dua kata dari Anda? Ketua kelas mungkin? Atau Mas Hafiz barangkali? Atau Mbak Siti barangkali, yang sering nanya ini kalau setiap kali kuliah. Ada, silakan. Monggo. Dari saya aja mungkin Pak, mau wakilin teman-teman. Ya, silakan. Suaranya kurang keras, Mas. Suaranya kurang keras. Ya. Jadi saya sebagai PJ LPPN dan PPNBM mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Pak kepada Bapak atas ilmunya. Terus mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan dari kita selama PJJ ini. Oke. Sama-sama ya Mas. Iya Pak. Jadi mungkin itu aja sih Pak dari teman-teman juga. Ya. Yang lain ada mau ngasih komentar sama saya? Boleh? Boleh ngasih komentar ya, nggak pengaruh sama nilai kok ya. Mungkin kritik saya boleh, ya. Silakan. Ya semoga Bapaknya juga selalu diberi kesehatan, terus bisa selalu mengajar dengan prima. Amin, amin. Terus rezekinya juga dilancarkan dan mohon doanya supaya di LPPN ini kami nanti bisa memperoleh hasil yang terbaik. Oke, amin, amin ya semua. Kalau berdoa saya nggak intinya ya kepada siswa saya selalu doakan kepada Anda semua supaya mendapat yang terbaik. Ya, tentunya sesuai dengan apa yang Anda harapkan, juga orang tua yang Anda harapkan. Tapi tentunya semua dengan usaha ya. Ya, tentunya dengan bagaimana Anda mempunyai effort atau usaha untuk mencapai ke sana. Ya. Oke ya, saya rasa itu dari saya untuk hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Ya, walaupun nggak pernah ketemu ya, tapi serasa juga nuansa sedihnya ini nggak pernah ngajar lagi untuk setiap hari Jumat. Karena nggak terasa sudah 14 kali kita ketemu ya. Dan luar biasa walaupun hanya bertemu secara muka, ya, tapi saya merasakan ya saya seolah-olah kayak dia ada di kelas begitu. Ya, ini hal yang ya tidak menjadi kebiasaan saya ngajar di depan laptop begitu. Tapi ya inilah kondisinya ya, harus kita jalani bersama. Oke, terima kasih ya. Pesan saya ya kepada Anda semua, selalu jaga integritas Anda ya. Ya, integritas ini biar Anda memupuk nanti Anda jadi orang seperti apa. Ya, kalau dilatih dari sekarang, mudah-mudahan ya Anda selalu jujur, berusaha keras, ya tidak tergantung sama orang lain, ya mudah-mudahan dengan seperti itu Anda nanti bisa menjadi orang nomor 1, ya. Saya yakin lah ya, cita-cita Anda pasti setinggi langit, ya. Mungkin yang perempuan pengen jadi Ibu Sri Mulyani begitu barangkali, ya tentunya ini perlu perjuangan ya, tidak semata-mata langsung jadi Menteri Keuangan itu tidak kan. Nah, belajar dari sekarang gitu, ya. Apa aja ya, banyak yang bisa Anda pelajari dari sana. Ya, termasuk belajar bagaimana menghormati orang lain, bagaimana supaya melihat potensi diri, termasuk bagaimana Anda harus bisa melakukan semua dengan ikhlas dan jujur begitu. Oke, saya rasa itu ya. Saya doakan Anda semua berhasil. Saya doakan semua Anda bisa mencapai yang Anda cita-citakan. Ya, oke. Salam sehat selalu buat Anda semua. Ya, juga salam saya buat keluarga besar di rumah. Ya, mohon maaf ada batin ya. Mungkin selama perkuliahan ini saya ada salah ucap, salah kata, salah perbuatan barangkali yang mungkin membuat Anda merasa nggak nyaman. Ya, sekali lagi, kalaupun saya barangkali menegur atau menyatakan Anda seperti apa, bukan bermaksud itu, karena semua ke arah perbaikan Anda semua. Gitu.
Oke ya, terima kasih. Juga nanti terima kasih ya kalau sudah ada buku kelasnya ya. Itu hadiah dari Anda buat saya. Selalu kelas saya memberi hadiah buku kelas ya. Ya, itu hadiah yang istimewa buat saya nanti kalau Anda sudah jadikan buku kelas. Kenangan buat saya ya. Tapi sebenarnya yang paling penting kenangan Anda semua. Anda nanti akan punya kenangan bahwa ini loh kuliah kami pada saat kami lakukan PJJ ya. Karena nanti kan foto yang tadi saya lakukan Anda tempel kan di buku kelas itu kan. Oke, selesai itu ya semuanya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ya, makasih semua. Ya, makasih. Makasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ya, izin live ya. Ya, izin live. Saya mau ngajar kelas berikutnya. Oke, makasih ya.